Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irga Juliansyah, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dimana saya jadi jurusan Teknik Elektro di program studi D3 Elektronika. Saya berada di kelas 4 EA dengan nomor NIM 062430320591. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang AED atau disebut Automated External Defibrillator. Nah, selanjutnya itu AED, yang dimana bisa disebut Automated External Defibrillator adalah alat medis yang digunakan untuk membantu korban yang henti jantung, di mana alat ini bekerja dengan secara menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik apabila diperlukan agar irama jantung dapat kembali dengan normal. Nah, AED dirancang agar dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga medis, tetapi juga oleh masyarakat umum yang sudah memahami cara penggunaannya. Manfaat memiliki AED sangatlah besar, terutama di tempat umum. AED dapat membantu mengurangi tingkat kematian hingga 60%. Selain itu, keberadaan AED membuat penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat sebelum bantuan medis akan datang. Prinsip kerja AED adalah memberikan energi listrik ke jantung melalui elektroda dan pads yang ditempelkan pada bagian dada pasien. Sebelum memberikan kejutan listrik, AED akan menganalisis terlebih dahulu irama jantung korban. Jika irama jantung tidak normal, maka akan memberikan instruksi untuk melakukan shock agar irama jantung dapat kembali menjadi normal. Berdasarkan jenis gelombangnya, AED dibagi menjadi dua, yaitu monophasic dan biphasic, yang dimana monophasic memberikan aliran listrik di satu arah, sedangkan biphasic memberikan aliran listrik dua arah sehingga lebih efektif dan lebih banyak digunakan pada saat ini. Nah, berdasarkan fitur kerjanya, AED terdiri dari AED manual, semi otomatis dan otomatis. Di mana AED manual biasanya digunakan tenaga medis karena peraturannya itu dilakukan secara manual. Dan juga sedangkan AED otomatis lebih mudah digunakan karena alat dapat menganalisis kondisi jantung secara otomatis. Di mana juga AED otomatis ini sangatlah cocok digunakan oleh warga-warga yang minim dengan ilmu kesehatan. Nah, kesalahan saat menggunakan AED biasanya terjadi karena pengguna tidak mengikuti instruksi alat dengan benar, di mana contohnya seperti masih menyentuh pasien saat proses analisis berlangsung atau salah menekan tombol pada alat. Karena itu penting untuk memahami prosedur penggunaan AED dengan baik. Langkah pertama adalah memeriksa kondisi korban dan memastikan korban tidak sadar. Kemudian segera hubungi bantuan medis dan nyalakan AED. Setelah itu pasang pads pada dada korban sesuai petunjuk alat yang ada di AED. Biarkan AED menganalisis irama jantung korban terlebih dahulu dan pastikan tidak ada orang yang menyentuh korban saat proses analisis berlangsung. Jika AED menyarankan shock, tekan tombol shock sesuai instruksi. Setelah itu lakukan CPR sampai bantuan medis datang atau kondisi korban membaik. AED itu terdiri dari beberapa bagian, yang dimana bagian penting seperti baterai sebagai sumber daya, pads atau elektroda untuk menghantar listrik, lalu monitor untuk melihat kondisi jantung, serta kabel EKG untuk pemantauan irama dari jantung korban yang akan diperiksa. AED sebaiknya ditempatkan di area publik seperti ambulans, bandara, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan tempat umum lainnya agar mudah terjangkau saat terjadi keadaan darurat. Dan juga AED dapat digunakan oleh tenaga medis maupun non-medis yang sudah mendapatkan pelatihan dasar, contohnya seperti polisi, petugas keamanan, pemadam kebakaran, pramugari, dan masyarakat umum. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa AED merupakan alat yang sangat penting dalam penanganan henti jantung. Dengan penggunaan yang tepat dan cepat, AED dapat membantu meningkatkan peluang keselamatan korban. Karena itu pemahaman mengenai penggunaan AED sangatlah diperlukan di kalangan masyarakat umum. Nah, mungkin saja itu adalah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun kosakata saya buruk atau materi saya yang kurang mudah dipahami. Itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapin terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.